Riyadil Ahlil Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat yang selalu kita pinta maupun nikmat yang tidak pernah kita duga-duga. Kita itu sama-sama bersinergi. Nah, ini kan yang juga kita bahas setiap Rabu pertama. Ini Rabu kedua ini ya. Rabu pertama mohon maaf saya kemarin harus mudik ya. Pulang kampung ke Sumatera Selatan. Yang saya ingin memastikan bahwa Sumatera Selatan masih di situ gitu. Ternyata masih ya. Alhamdulillah masih. Lalu selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Itu ngomong-ngomong kenapa mereka di situ ngapain sih? Maju mas. Nggak apa-apa deh. Biar Golongan. Biar saya tahu kan ada kalian di situ. Dan ini beda klub STM nih. Enggak, geng. Beda geng. Niatnya baik supaya kelihatan rame. Nanti juga rame, santai aja sih. Gak tahu segini tok ya, nggak boleh sombong ya. Jangan nangis loh mas, udah aja, jangan nangis ya. Kenalan sama geng yang lain ya. Jangan mengkotak-kotakan ya. Baik, saya ini kenapa dari tadi mukadimahnya kok banyak lama ya. Ini masih nyiapin soalnya. Daripada saya masuk materi, tahu-tahu pas masuk baru sudah di tengah-tengah kan, maneman, kasihan yang nonton. Kasihan yang nggak bisa ke TD, ya kan. Jadi kita kasih kesempatan untuk mas-mas ini menyiapkan. Nggak tahu emang mereka nggak suka kali sama saya, bukan dari tadi gitu loh disiapin. Ya tapi begitu memang hidup ini, ya. Makanya pada malam hari ini kita bahas Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Siapa nama bapaknya? Auf, ya. Dan itu pasti sudah tahu ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf itu juga termasuk tokoh yang lahir di tahun gajah ya. Nah, tahun gajah itu kan sebenarnya nggak cuma setahun itu aja. Kalau saya tidak salah, tahun gajah itu dari terjadinya peristiwa itu sampai nanti kemudian 10 tahun ya. Kalau saya tidak salah, itu masih dijuluki sebagai tahun gajah karena memang saat itu belum ada ya penanggalan atau angka gitu kan. Nah, kan kalau dahulu memang tahun itu dinamai dengan peristiwa yang saat itu terjadi, sedang in dan ngetren gitu kan. Ya kalau sekarang mungkin bisa ya, tahun es kepal misalnya gitu ya. Atau tahun binomo. Jutaan orang tidak menyadari. Apa yang Anda lihat sekarang bisa saya raih dalam waktu kurang dari setahun. Bergabunglah dengan saya. Opo, setiap buka YouTube ada dia. Ya. Mungkin banyak yang belum sadar ya, karena memang ya apa sih itu pasti yang fakir kuota ya kan. Makanya belajar dari Abdurrahman bin Auf ya, nggak pernah yang namanya fakir kuota. Kita akan belajar tentang sahabat yang kita akan mengetahui bahwasanya kaya itu bakat. Nah, ini hiburan buat kalian yang mungkin usaha kok nggak kaya-kaya ya, kerja nggak kaya-kaya ya, nabung kok ada aja ya yang membuat berkurang hartanya. Ini saya itu terinspirasi sebetulnya dari peristiwa air Zam-Zam, ya kan? Kenapa saya terinspirasi dari peristiwa itu? Saya juga tidak tahu, ya. Tapi saya pengen kasih tahu. Jadi begini, ketika sudah 7 kali Siti Hajar itu bolak-balik ya kan, Bukit Sofa, kemudian Bukit Marwah, Bukit Sofa, kemudian Bukit Marwah, sampai kemudian 7 kali ya, singkat cerita kemudian Siti Hajar itu kan melihat ternyata air itu sudah keluar dari dekat kakinya Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih bayi gitu ya, walaupun sebetulnya air itu digali oleh malaikat Jibril. Nah, yang membuat saya terinspirasi adalah ketika Siti Hajar mengumpulkan
atau membendung air itu kan, ketika mancur itu kan airnya semakin banyak, maka kemudian dilakukan oleh Siti Hajar adalah membendungnya, ya. Terus kan dikomentarin sama Nabi, yarhamullah umma Ismail, yarhamullah umma Ismail, ya, semoga Allah merahmati ibunya Ismail yang tidak lain adalah Hajar. Kenapa? Karena andai kata Hajar saat itu tidak membendung air Zam-Zam, maka akan ada sungai di Makkah. Maksudnya apa? Kesimpulannya, segala sesuatu nikmat dari Allah kalau diintervensi sama manusia, alhamdulillah hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga yang belum berjodoh segera dapat jodoh, Amin. yang masih punya utang segera lunas, Amin. ya. Yang punya piutang segera lupa, ya. Jangan bundi-bundi itu. Oh, iya. Jangan. Jutaan orang tidak menyadari. Ya, jadi apa maksudnya? Bahwa nikmat dari Allah itu kalau diintervensi sama tangan manusia itu seringnya berkurang. Apalagi kalau manusianya nggak ngerti. Maksudnya kita tuh kadang-kadang ya nggak tahu maksud Allah itu memiskinkan kita apa. Nggak tahu maksud Allah membuat kita susah itu apa. Nggak tahu maksud Allah membuat kita putus cinta itu apa. Nggak tahu maksud Allah membuat kita ditinggalkan sama orang kita sayang itu apa. Kita kadang-kadang nggak tahu, tidak bisa menerjemahkan secara pasti. Nah, di momennya Hajar mengumpulkan atau membendung air Zam-Zam itu kan kita bisa melihat, ya, kok sampai kemudian Nabi SAW itu berkomentar bahwa andai kata ya tidak dibendung itu akan jadi sungai di kota Mekah. Artinya kadang kita tuh dapat harta tabung, seolah-olah dengan menabung itu akan menambah tadi pundi-pundi gitu. Seolah-olah dengan menabung itu kita akan mengkayakan diri. Seolah-olah dengan menabung itu kita kemudian menjadi orang yang sangat beruntung gitu ya. Padahal kan belum tentu. Nah, di kisahnya Abdurrahman bin Auf inilah kita akan belajar bahwa menabung itu sebetulnya bukannya nggak boleh, tapi menabung itu cukup seperlunya. Artinya misal teman-teman mungkin yang bayar kuliah sendiri gitu ya, bayar kuliah masih tahun depan atau masih semester depan gitu ya, sedangkan duitnya sudah pegang gitu. Nah, ini baru ditabung gitu, biar nanti kemudian tidak habis gara-gara mungkin kalian mau ngopi sama teman-teman gitu ya, tapi setiap hari ngopinya gitu, pagi ngopi di abnormal, siang ngopi di abnormal, malam ngopi di abnormal, kan habis tuh. Warung TD dong. Warung TD. Warung TD. Pesan kopi dong. Si tokoannya barisai. Tadi tukang kopinya kan di sini tadi kan, main ini megang kamera. Ya nggak apa-apa. Pagi kalau warung TD tuh nggak ngabisin duit. Bahkan faedahnya banyak. Ya kan, mungkin dengerin kajian, mungkin ketemu sama teman-teman di sini gitu. Maksud saya tuh yang kongko-kongko yang nggak jelas arahannya seperti itu, ngabisin duit, gitu kan. Terus kemudian gara-gara itu nabung aja deh, biar nanti pas mau bayar kuliah ada. Nah, ini kan beda peruntukan. Nah, Abdurrahman bin Auf ini nanti kita akan banyak menggali setelah Isya. Ini saya pembukaan dulu gitu ya. Ini akan mengajarkan kita bahwasanya orang itu nggak ada yang miskin dengan sedekah. Orang itu nggak ada yang miskin karena memberi. Orang itu nggak ada yang Allah persulit kalau dia mempermudah urusan orang. Orang itu nggak ada yang akan terlilit utang kalau dia memudahkan orang untuk ngutang sama dia. Ini agak berat sih emang. Cuma ini saya juga sedang belajar gitu ya. Karena kita itu sangat berat memang, apalagi ngasih utang itu berat loh ya. Di Indonesia ini yang ngutang itu pasti lebih galak daripada yang ngasih utang kan gitu. Dan memang masya Allah gitu ya, ini adalah karunia yang luar biasa. Kita berada dalam keindahan Islam dan kemurnian Islam gitu. Islam itu mengajarkan kalau kita punya piutang, teman kita itu rekoso gitu, ya udah ikhlasin aja lah, nggak usah dipersulit, karena bisa jadi nanti akan ada masanya kita yang di posisi itu kan gitu. Jadi luar biasa gitu loh. Artinya
memudahkan sekali. Tetapi di sisi lain, ya, orang yang ngutang itu wajib untuk mencatat atau mengusahakan untuk ada pencatatan. Jadi sebetulnya yang nyatat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Sebetulnya yang disuruh untuk nyatat itu yang ngutang, bukan yang ngasih piutang. Apa logikanya? Logikanya yang ngutang harusnya yang repot, bukan yang ngasih utang. Saya ngasih utang nih 1 juta nih, kasih Mas Habib nih 1 juta, balikin ya. Kasih saya 1 juta, saya nggak usah repot dong, dia harus inget utang-utangnya kan gitu. Harusnya gitu konsepnya, gitu kan. Terus juga nanti akan berlanjut pada misalnya kredit, gitu kan, kredit leasing gitu ya. Terus kemudian, kok kalau di syariah kredit katanya syariah tidak boleh bertambah nilai, ini kok lebih mahal misalnya. Beli mobil 200 juta kalau kredit syariah malah 220 juta, malah kalau diakumulasikan jadi segitu gitu. Prinsipnya kan beda sebetulnya, ngutang dalam konteks syariah dengan ngutang dalam konteks konvensional. Sama-sama nambah tapi beda prinsipnya. Apa? Kalau dalam syariah dibikin seperti itu, ya lembaga-lembaga keuangan syariah membiayai peminjaman, membiayai perkreditan syariah, itu prinsipnya supaya lu nggak ngutang. Kamu kalau misalnya mau beli apa-apa tuh cash aja gitu loh, biar nggak nyusahin diri, seperti itu maksudnya. Ya kalau kita kan mikirnya, kalau syariah enak, angsuran kecil, kalau nggak bayar nggak ditagih, apa-apaan ya. Terus dimaafkan gitu kalau nggak mampu, nggak seperti itu justru ya. Oke. Abdurrahman bin Auf, kita kembali lagi. Ini adalah teman-teman mungkin sudah banyak tahu ya, dan banyak juga kisah-kisah yang sebetulnya tidak sampai derajat sahih tentang beliau, tentang Abdurrahman bin Auf sendiri. Karena Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ini luar biasa. Pertama latar belakang keluarganya, ya. Kalau bapaknya saya walau alam saya tidak menemukan kisah yang sampai derajat benar gitu ya. Tapi ibunya itu sempat masuk Islam, namanya Syifa. Ada namanya Syifa di sini? Iya. Namanya Syifa, ya. Sempat masuk Islam. Jadi dan ibunya ini hobi bersedekah, terutama memerdekakan budak. Ya kalau budak itu taruhlah harganya berapa sih? Sekitar kalau sekarang mungkin 50-an juta ya. Budak itu kalau misalnya di kurs dikonversikan ke sekarang, saya lupa berapa dinar, berapa dirham, berapa dinar gitu ya. Yang jelas kita bisa belajar dari kisah Bilal yang kemarin kita bahas itu ya, bahwasanya berapa uqiyah emas itu yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf gitu kan. Intinya memerdekakan budak itu kan menjadi satu amalan yang sangat besar gitu. Dan ini salah satunya juga kemudian ada muncul dalil gitu ya. Ketika ibunya Abdurrahman bin Auf ini meninggal, kemudian Abdurrahman bertanya kepada Rasul, Rasul, bolehkah saya memerdekakan budak atas nama ibu saya? Ya, kata Rasul boleh. Nah, ini muncul syariat baru, ya, muncul hukum baru bahwasanya boleh memerdekakan budak atas nama orang lain seperti itu. Ya, sekarang udah gak ada budak, ya, jadi kalian gak usah cari-cari lah ya. Apalagi iming-iming dari disertasi milkul yamin ya kan gitu kan. Karena udah gak ada gitu. Jadi jangan lantas pembantu dibilang budak, itu mah parah. Ya. Nah, jadi itu kemudian keluarganya yang lain gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu tercatat mempunyai dia 4 bersaudara, itu semuanya sudah masuk Islam. Ya. Dan ini agak langka. Biasanya sahabat itu nggak semuanya masuk Islam. Ya, ini agak langka. Walaupun juga Ali bin Abi Thalib, Ja'far juga Muslim gitu ya. Uqail atau Aqil itu juga masuk Islam gitu. Tapi yang kalau nggak salah Thalib bin Abi Thalib itu juga Muslim. Cuma tidak ada riwayat yang banyak membahas tentang anak pertamanya Abu Thalib. Ya, Thalib bin Abu Thalib, anak pertamanya Abu Thalib itu. Nah, jadi agak langka. Terus kemudian ini saya agak lupa nama istrinya. Nih, saya yakin setelah kajian ini kalian akan
pengen gitu cari nama istrinya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Saya kasih bocoran. Karena ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, itu kan meninggalkan 4 istri. Kan warisan untuk istri berapa? Mau nikah nggak apa lah yo. Nanti bisa aja kalian nikah sama istri kalian, mati belum ngapa-ngapain, kan bisa, ya. 1/8. Jadi kalau misalnya istrinya 4, maka 1/8 itu dibagi 4. 1/8 itu dibagi 4. Masing-masing istrinya itu mendapatkan berapa? Ingat gak? Masing-masing istrinya itu mendapatkan warisan sebesar 40.000 dinar. Sekarang 1 dinar, taruhlah 1 dinar itu 1,6 juta. 3 Kali berapa tadi? 1 dinar 3 juta. 3 juta sekarang 1 dinar. 3.500.000. Oh, naik lagi. 1 dinar ya. 3.500.000. Tenan kowe. Piye 3 juta. 3 juta deh ya, wes. Oke, orang Cina saya jadinya nih. Lu orang nawal terus ah. Berapa tadi? 80.000 dinar. 40.000, sorry ya. 40.000 dinar. Ini aja kalkulator saya udah nggak mampu ngitung nih. Berapa? 1,2 miliar. Enggak lah. Triliun. Kalau 3 juta, kalau 3 juta kursnya ya. Kalau saya tuh waktu baca kan masih kursnya masih 1,5 juta. Istri ditinggalin, makanya tuh cari yang kayak gitu. Jangan cari yang sekedar nggak apa-apa, soleh nggak apa-apa, nggak kaya. Jangan cari yang kaya ya. Barangan. Ya Mas ya. Cari yang kaya. Jadi iya kan, mungkin gelasnya terbuat dari emas gitu kan kalau suaminya kaya. 1/8 ya kan, 1/8 dibagi 4 itu segitu banyaknya, 40.000 dinar. Dinar tuh emas ya, bukan kalau dirham perak. Kalau dinar tuh emas. Pengen nggak ada lagi sih emang suami kayak gitu kayaknya ya. Istrinya 4 aja dapat segitu, itu bagi saya kayaknya zaman sekarang udah nggak ada gitu. Oh iya, saya jadi lupa nyari nama istrinya tadi. Lupa. Istri Abdurrahman bin Auf. Nyari istri Abdurrahman bin Auf. Ntar. Ini saya tuh kalau ngetik di Google tuh yang muncul layangan putus terus ya. Istri Abdurrahman bin Auf. Ini kan santai nih. Masih lama Isa kan. Bentar lagi. Nah ini nih. Yang apa namanya? Ada Ummu Huraid, ada apa namanya? Habibah binti Jahsy. Habibah binti Jahsy ini adiknya atau kakaknya Zainab. Ya pokoknya masih saudara sama istrinya Rasul ya. Terus kemudian ada Asma binti Salamah, ada Zainab binti As-Sabbah, ada Sahla binti Asim, banyak banget nama istrinya nih. Nanti yang tersisa 4 itu seingat saya ada 2 Ummul Kulthum yang tersisa 4 itu, karena istrinya kan banyak nih ya, namanya juga sahabat, biasanya ada istrinya kemudian meninggal ya kan, ada kemudian nanti nikah lagi. Ada Ummu Kulthum binti Uqbah, ada Ummu Kulthum binti Utbah bin Rabi'ah. Ini sama-sama orang Mekah ya. Baik, jadi terus ada beberapa juga, ada Ummu Hakim, ada Bahriyah dan lain sebagainya. Istrinya banyak. Nah nanti yang tersisa 4 itu ya yang terakhir menemani Abdurrahman bin Auf. Yang jelas Abdurrahman bin Auf ini punya beberapa keutamaan ya. Ini sebelum kita Isya. Satu, dia ini ikut hijrah 2 kali. Jadi ikut juga ke Habasyah, ikut juga ke Madinah. Ya. Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga Ahlul Badar. Dia juga ikut perang Badar dan termasuk dalam as-sabiqunal awwalun ya. Beberapa ulama mengatakan ini Abdurrahman bin Auf termasuk dalam 10 orang pertama yang masuk Islam. Masya Allah ya. Jadi luar biasa orang ini. Sudah kaya, sudah utama di sisi Nabi gitu ya. Sudah menjadi, bahkan ada satu hadis yang ketika Nabi bilang di depan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu ngomong, jangan ganggu sahabatku gitu. Ya kan? Nanti hadisnya saya cari dulu ya, lupa juga. Ini kalau
banyak maksiat ini memang suka banyak lupa dalil. Ya. Jadi apa namanya? Tadi di depan Khalid bin Walid. Artinya Nabi ketika itu bilang kepada Khalid, intinya Abdurrahman bin Auf ini posisi sahabat Nabi yang lebih utama daripada Khalid. Terus juga masuk dalam daftar 10 sahabat yang dijamin masuk surga kan. Abu Bakar di surga, Umar di surga gitu kan, Utsman di surga, Ali di surga dan seterusnya. Abdurrahman termasuk. Nah ini juga sebetulnya, ini saya mau kasih tahu ada satu hadis yang tidak sampai derajat sahih. Ini saya juga nggak tahu statusnya, yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak, ya karena hisapnya banyak. Digabungkan dengan kisah dia beli kurma itu kan. Nah ini sebetulnya kisah sampai tidak sampai derajat saya kasih tahu aja gitu. Artinya saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan, saya cuma kasih tahu. Jadi karena memang di hadis yang 10 sahabat masuk surga ini itu sudah melegitimasi bahwa 10 sahabat itu tanpa hisap masuknya. Artinya kalau misalnya Abdurrahman bin Auf dikatakan hisapnya lama, ini akan jadi bertentangan. Dan setiap hadis yang tidak sahih, kalau bertentangan dengan hadis yang sahih, maka dia otomatis gugur, ya otomatis gugur kebenarannya. Maka kita ambil yang ini ya, bahwa Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang utama dan masuk surga tanpa hisap. Lalu keutamaan yang lain tadi as-sabiqunal awwalun. Oh ya, Abdurrahman bin Auf itu juga nanti keutamaan yang lain kita akan bahas karena akan berlanjut dengan kisahnya. Abdurrahman bin Auf seperti yang saya ceritakan ya di kisahnya Bilal kemarin ya, bahwa nanti akan bertemu dengan Umayyah binti Khalaf. Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf itu kan yang kemudian memanggil Abdurrahman bin Auf ya untuk meminta kamu mau nggak punya investasi yang dahsyat gitu ya, jutaan orang tidak menyadari itu lagi. Kamu mau nggak? Gimana caranya, kata Abdurrahman bin Auf? Ya tawan saya kan orang paling kaya di Makkah. Oh iya. Nah ini yang nanti dibunuh sama orang-orang Ansor ya. Oke, jadi Abdurrahman bin Auf ini lahirnya itu dari lahir sampai kemudian nanti sebelum masuk Islam, sampai sesaat sebelum masuk Islam itu masih punya beberapa nama. Ada Abdu Amr, ada kemudian namanya Abdu Ka'bah dan Abdu Wud ya. Pokoknya nama-nama. Kalau Abdu Ka'bah kan nggak mungkin hambanya Ka'bah. Abdu Wud itu nama hambanya berhala ya kan, nggak mungkin ya. Jadi kemudian ketika sudah masuk Islam digantilah namanya menjadi Abdurrahman, sebagaimana hadis Nabi bahwasanya nama yang baik itu Abdullah dan Abdurrahman ya. Terus kemudian juga punya kunyah Abu Muhammad karena nama anak pertamanya itu Muhammad. Lagi-lagi saya juga tidak tahu ini anak pertama dari istri yang mana, karena ketika Abdurrahman bin Auf hijrah itu istri tinggalin karena nggak mau ikut. Sama tadi ya. Jadi nama Abdurrahman bin Auf ya dikasih nama sama Rasulullah SAW Abdurrahman untuk mengganti nama-namanya dia yang sebelumnya ketika masa jahiliyah. Ya ini kita masih seputar sebelum hijrah ke Madinah. Tapi memang Abdurrahman bin Auf ini memang sudah lahir kebiasaan-kebiasaannya sebagai manusia yang dermawan, sebagai manusia yang penuh manfaat. Dan ini bisa terlihat bahwa latar belakang keluarganya sangat mudah dalam menerima Islam ya. Dia tidak seperti beberapa sahabat yang kurang beruntung ya, yang keluarganya tidak menerima Islam. Abdurrahman ini termasuk yang beruntung karena keluarganya itu sangat mudah menerima cahaya Islam untuk masuk ke dalam hati mereka. Nah ini perlu kita garis bawahi bahwa ya kita tuh sering mungkin teman-teman mungkin aktif di kajian di luar gitu ya, mungkin aktif di kegiatan dakwah di luar, tapi kemudian ada keluarga yang terlupakan bahwa sebetulnya mungkin keluarga kita masih benci sama kita dengan mungkin cadarnya, mungkin jenggotnya gitu ya, mungkin dari dulu udah benci karena mukanya emang ngeselin gitu ya. Kita ya udah sudah Isya. Nanti kita akan lanjut beberapa hal tentang Abdurrahman bin Auf, keutamaan-keutamanya dan terutama beberapa kisah yang memang sahih untuk kita bahas dan nanti akan kita ambil hikmahnya ya. Abdurrahman bin Auf ini seperti teman-teman sudah pernah dengar kisahnya, ketika Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Yathrib
ini sebelum sampai di Yathrib, Abdurrahman bin Auf ini perlu jadi catatan juga, ikut membangun Masjid Kuba. Jadi orang ini kaya tapi nggak gengsian, ya. Ada kaya tapi gengsian, ya. Ya udah saya bayar aja deh, saya nggak mau bantu-bantu, nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuma beda dengan Abdurrahman bin Auf, dia ini nanti juga jadi mufti, sempat jadi mufti ketika Rasul masih hidup, gitu ya. Terus kemudian mufti itu orang yang mengeluarkan fatwa. Terus juga kemudian menjadi orang yang dijadikan sebagai apa ya, kalau ada dia tuh aman lah, seperti itu. Nah, Abdurrahman bin Auf itu ketika sampai di Madinah, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain itu dipersaudarakan oleh Nabi, ya. Dipersaudarakan karena antara Muhajirin dengan Ansar ini punya budaya yang sangat berbeda, dan mereka itu juga perlu untuk bertemu dengan rekan yang satu, ibaratnya satu visi dan satu frekuensi. Ya karena memang Rasul itu dalam mempersaudarakan itu enggak sembarangan, enggak maksudnya kamu sama sini, kamu sama sini, enggak. Rasul itu tahu gitu ya. Ini yang kaya sama yang kaya gitu kan. Ini yang bersahaja sama yang bersahaja, ini sederhana sama sederhana, supaya tidak tercipta ketersinggungan. Kadang-kadang kalau kalian atau saya gitu ya, saya bukan orang kaya misalnya, terus kemudian ngobrol sama orang kaya, mungkin dia nggak sombong tapi ada kata-kata yang menyakiti hati saya, gitu kan? Misal dia pakai sendal, aduh putus, payah nih beli 200.000 masa putus gitu kan, sakit rasanya, padahal swallow sendalnya gitu lah. Ya kan kita sakit rasanya, oh ya Allah 200.000 men, sendal jepit gitu kan. Kita aja paling beli berapa sih, 10.000, 20.000 udah ngeluh kan gitu, oh mahal banget sih gitu. Nah mungkin dia tidak mau menyinggung kita sebetulnya, tapi karena memang tidak sesuai, atau memang kita tuh tingkatannya nggak sampai ke dia gitu loh. Akhirnya kemudian apa yang diomongin itu seolah-olah menyakiti hati kita. Nah Rasul tuh nggak pengen seperti itu terjadi, sehingga Rasul itu mempersaudarakan orang-orang yang satu frekuensi lah. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Sa'ad bin Rabi. Nah Sa'ad bin Rabi ini bisa dikatakan salah satu orang terkaya di Madinah, dan bisa juga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa aset di Madinah setengahnya itu punya dia. Jadi kayak misalnya kalau aset ya zaman dulu kalau nggak pasar ya rumah, kalau nggak rumah ya kebun. Dan kebun kurma itu lambang kekayaan orang Madinah atau orang-orang Arab sekarang juga seperti itu. Orang Arab sekarang tanda kekayaannya juga karena dia punya kebun kurma. Ini nggak banyak yang punya kebun kurma soalnya. Nah, jadi Sa'ad bin Rabi bertemu dengan Utsman dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian bertanya pada Abdurrahman bin Auf gitu ya, basa-basi, terus bilang, sekarang saya tahu kamu itu dulunya di Mekah itu orang terkaya. Ya, sekarang ini kamu tidak bawa apa-apa. Maka sekarang coba saya tawarkan, kamu mau nggak? Kalau saya tawarkan rumah, ya. Terus kemudian saya tawarkan juga untuk modal usaha mungkin, atau untuk modal kekayaan, saya tawarkan ini setengah kebun kurma yang saya miliki. Kemudian lagi saya tawarkan, kalau misalnya ini belum selesai ngomong nih, ini ngomongnya langsung berlanjut karena nggak mau sedikit-sedikit, maunya sedekah itu langsung. Ditanya lagi, kan kamu juga nggak bawa istri ke sini kan, ya? Kedinginan gak ada yang nyelimutin, makan gak ada yang masakin, nyuci sendiri, ngepel sendiri, ya kan? Ya, nonton gak ada nonton dulu ya. Terus apa-apa sendirilah. Sekarang saya tawarkan, saya punya 2 istri, ya kan? Mau nggak kamu salah satunya? Kamu lihat mana yang kamu suka akan saya ceraikan, nanti masa idah kamu nikahi saja itu. Kalau kita cuma baca sekilas kita nggak nge. Orang kaya biasanya istrinya cakep nggak? Cantik biasanya kan? Nah, makanya situ nggak usah ganteng, kaya. Percuma ganteng kalau nggak ada duit, ya. Orang kaya biasanya istrinya cantik kan? Coba lihat di public figure itu yang kayaknya sih gantengan saya gitu kan? Tapi kok bininya dia cantik gitu ya? Cantik kan bini saya juga. So, kok bisa mendapatkan, iya kalau kita bahasa kasarnya tidak sekufu dari segi wajah gitu kan. Ini secara keduniawian. Nah,
Kita tuh seperti melihat seperti itu. Nah, saat Bin Robi ini orang kaya. Jadi simpelnya logikanya nggak mungkin dia orang kaya itu nikahin perempuan biasa-biasa. Atau mungkin biasa-biasa tapi cantiknya bukan main. Kayak di FTV gitu, ya kan? Ceweknya pembantu tiba-tiba nikah sama pembantu. Ceweknya kernet tapi touch up-nya bagus banget gitu kan. Iya FTV. Saya nggak nonton, diceritain doang. Kalian ceritain terus saya penasaran, saya lihat dong. Apaan sih ini kayak gini? Sampai habis saya nonton.